Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara terbuka menyatakan negaranya kini berada dalam kondisi perang skala penuh melawan Amerika Serikat. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah eskalasi konflik yang memuncak dan laporan serangan militer yang meluas di berbagai wilayah penting Iran. Apakah ini akan mengarah pada perang besar-besaran yang berkepanjangan? Kami akan membahasnya dengan peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali, dan pakar strategi militer dan pertahanan dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara yang juga merupakan alumnus US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati atau Pak Syarki. Pak Pizarro dan Pak Syarki, selamat petang semua. Selamat petang, Mas. Baik, saya ingin ke Pak Pizarro terlebih dahulu. Kita tahu Presiden Iran Masoud Pezeshkian sudah mengatakan bahwa negaranya dalam kondisi perang penuh dengan Amerika Serikat. Apakah ini artinya Iran siap perang habis-habisan melawan Amerika Serikat atau bahkan siap untuk perang terbuka? Iya, jika bahasa yang digunakan oleh Masoud Pezeshkian perang skala penuh kepada Amerika Serikat, maka kita bisa nge-breakdown-nya dengan beberapa variabel. Pertama, kemungkinan Iran tidak hanya menyerang fasilitas pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Yordan, yang ada di Bahrain, tetapi juga bisa menyerang misalkan fasilitas infrastruktur teknologi AI dan sasaran ekonominya Amerika Serikat yang ada di Teluk. Bahkan kalau kita lihat dulu perang Rusia sama Ukraina, itu Rusia bahkan sampai melakukan serangan malware kepada fasilitas minyak yang ada di Amerika Serikat gitu. Jadi ini bisa saja nanti Iran bukan saja melakukan serangan kepada di kawasan Teluk, tetapi juga bisa langsung misalkan melakukan serangan kepada beberapa wilayah yang langsung di Amerika Serikat. Caranya bagaimana? Bisa pakai serangan malware, pakai serangan digital, cyber dan lain sebagainya. Yang kedua, bukan tidak mungkin mereka juga akan melakukan atau mengaktifkan sel-sel proksi dia. Kan kemarin kita lihat misalkan ada penerbangan dari Teheran menuju Sanaa itu, Yaman. Itu walaupun ibu kota Yaman, tetapi kan dikuasai oleh proksi Houthi gitu, yang akhirnya kemarin terlibat konfrontasi dengan Arab Saudi. Kemudian juga Iran itu mencoba juga untuk memperkuat proksinya di utara, yaitu Hizbullah, dengan mencoba memasok peralatan-peralatan tempur kepada Hizbullah, walaupun nanti akhirnya diintersep sama Suriah seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, ada lagi yang bisa dilakukan, itu misalkan menutup Babul Mandeb nih, Mas. Ini kan Houthi udah mensepil nih. Dia sekarang lagi melakukan blokade maritim Saudi. Saudi itu udah diblokade itu maritimnya. Bukan tidak mungkin Babul Mandeb juga akan ditutup gitu. Nah, saya menafsirkan apa yang dimaksud oleh Pezeshkian serangan skala penuh di 3 variabel itu. Yang sampai sekarang kalau kita lihat, bukan tidak mungkin itu digunakan kalau eskalasinya panas dan jalur negosiasi dan diplomasi untuk kembali ke meja perundingan itu gagal diteken oleh kedua belah pihak. Oke, artinya sasaran serangan ini bisa diperluas, termasuk juga blokade diperluas, termasuk juga proksi Teheran ini akan diperkuat. Saya ingin ke Pak Syarki bahwa setelah Presiden Iran ini menyampaikan statementnya, menurut Anda reaksi Washington ini akan seperti apa? Apakah justru akan lebih agresif dalam menyerang Iran? Saya sebetulnya lebih tertarik untuk membahas Iran ya. Jadi sebetulnya begini. Jadi saya menggunakan realis ya, realisme bahwa dunia itu anarki, tidak ada otoritas tertinggi menjamin keselamatan sebuah negara. Jadi untuk itu supaya survival, maka kemampuan hard power serta daya gentar independen itu yang paling utama. Jadi keputusan Teheran untuk menolak narasi damai Amerika itu dan milisia perang itu bukan emosi rasional, tapi adalah suatu keputusan yang sangat rasional, yang sangat dingin dan terhitung. Pertama, ada 3 sebab ya. Pertama, Iran itu pengalaman janji daripada watannya. Itu adalah jebakan diplomatik yang pasti akan meminta program pengayaan nuklir dan jaringan alisi regional. Itu buntutnya lah belakangan Amerika akan mengulurkan waktu untuk memperbaiki lagi pangkalannya, dan pastinya bila stoknya sudah cukup maka akan melaksanakan serangan lagi kepada Iran bila sudah ini. Yang kedua, Iran memahami bahwa posisi tawar atau bargaining position dalam perang ini adalah harus asimetris. Karena kalau perdamaian versi Amerika itu pasti minta syarat mutlak ya, penghentian penuh teknologi rudal balistik, proksinya nggak boleh dibantu, dan buntutnya apabila tidak punya jaringan perlawanan dan tidak punya rudal balistik, maka sama saja dengan menyerahkan diri dan nanti akan harus buat Iran tunduk kepada Amerika. Dan terakhir yang ketiga ya, jadi posisi sekarang Amerika sih pada saat kondisi sekarang itu sangat rentan ya. Kenapa? Pertama, dinamika politik yang sangat rentan ya, menjelang pemilu sela. Tapi yang paling penting lagi adalah sensitivitas publik terhadap bahan bakar yang naik dan tumpahnya prajurit Amerika. Baik. Dengan menyerang balik fasilitas pangkalan militer di 3 tempat ini atau 4 tempat ini, maka
Iran bisa menunjukkan daya tahan yang kuat dan kedalaman strategi sehingga akhirnya Amerika mendapatkan kerugian lebih besar daripada dia sebelumnya. Oke, penolakan Teheran terkait negosiasi dengan Amerika Serikat adalah keputusan rasional, tapi pertanyaannya apakah ini juga menjadi pertanda bahwa Iran siap berperang dalam jangka waktu yang lama? Saya akan tanyakan ke Pak Pisaro, tetapi usai jeda tetaplah bersama kami, saudara, di Kompas Petang. Kami lanjutkan dialog terkait dengan Iran yang tolak diskusi dan juga siap untuk perang terbuka. Saya ingin ke Pak Pisaro Ghazali. Pak Pisaro, bahwa 10 malam berturut-turut ini kan perang kian memanas. Tetapi pertanyaannya, seberapa siap sebenarnya Iran berperang dalam jangka waktu yang lama? Kalau kita lihat ya, Iran ini udah dalam satu filosofi dan prinsip dalam perang. Lebih baik mereka tuh bertahan ya, habis-habisan, ya, perang panjang digempur, ketimbang dia menyerahkan Selat Hormuz ke tangan Amerika Serikat seperti itu. Dia siap rela menderita, dia siap untuk melakukan pertempuran, aksi saling balasan, ketimbang dia menyerahkan lehernya kepada Donald Trump untuk memberikan Selat Hormuz, untuk memberikan nuklir. Saya kira itu yang menjadi prinsip Iran yang sekarang. Yang kedua, jangan lupa, Iran itu masih punya peralatan-peralatan tempur, rudal-rudal, apalagi kan dia setelah MOU dan senjata itu kan bisa recovery dia secara kemampuan militernya. Rudalnya berarti recovery, drone-nya, apalagi kemudian serangan-serangan ke Yordan itu kan serangan yang sengaja mencoba menghabisi ongkos Amerika Serikat, sistem pertahanan rudalnya, dengan melempar rudal-rudal Shahid itu yang skalanya murah gitu. Jadi dibikin panjang oleh Iran untuk menghabisi ongkos militernya. Ketiga, tadi kan juga Pak Sarki udah bilang ya, bahwa Iran tuh terbiasa dengan sanksi, dengan blokade, dengan hukuman ekonomi. Saya kira mereka udah punya pengalaman panjang dan mereka siap untuk melakukan pertempuran bisa sampai beberapa hari mendatang ya. Bahkan yang kemarin kan IRGC mengatakan kalau serangan ini terus berlangsung berturut-turut oleh Amerika Serikat, kami akan siap melakukan serangan balasan yang tidak pernah diperkirakan oleh Amerika Serikat. Trump kan juga kayak begitu. Trumpnya kan setelah 2 tentara dia ya tewas ya di Jordan ya, kan dia mengatakan dia akan melakukan tindakan serangan yang lebih keras kepada Iran. Nah, saya kira pertemuan antara kegigihan Iran dan kemudian arogansi Trump membuat perang ini tampaknya belum bisa selesai dalam hitungan hari. Walaupun ini sudah muncul sekarang nih proposal dari Qatar, Mesir, Pakistan untuk kemudian jeda 10 hari nih untuk kemudian melakukan regionalisasi ulang agar bisa lagi melanjutkan MOU seperti itu. Tapi saya kira dengan Trump yang mengatakan akan kembali melakukan serangan kepada Iran setelah 2 tentaranya tewas, di Irannya juga sama ya kan, IRGC-nya juga mengatakan dia bahkan kan mereka mengatakan udah mencabut itu kesepakatan MOU dengan Amerika Serikat. Nah, saya kira ini akan membuat perang ini eskalasinya menjadi lebih panas. Oke, saya ingin ke Pak Syarki. Kalau tadi disebutkan bahwa Iran ini siap untuk, dalam tanda kutip ya, mati-matian berperang, tetapi pertanyaannya bagaimana dengan Amerika Serikat? Apakah serangan yang lebih keras ini dapat diartikan Amerika akan melakukan invasi jalur darat ataupun melakukan serangan melalui jalur darat? Pak Syarki. Serangan jalur darat nggak mungkin lah. Dari 50.000 tentara Amerika di sana, yang pasukan combatnya cuma di bawah 10.000. Nah, dengan 10.000 mau nyerang apa? Pulau Qasem itu lebih besar dari Okinawa. Dulu Amerika dengan 190.000 pasukan, kematian 12.000, luka-luka 50.000, itu baru merebut pulau itu yang dipertahankan oleh 5.000 orang Jepang. Nah, sekarang balik ini, mau merebut Qasem, di mana tempat yang aman bagi pasukan Amerika lebih dekat dari Jordan, di Jordan aja nggak aman, apalagi negara itu yang lebih dekat. Jadi gini, bahwa ketika Iran mengatakan siap perang, maka Teheran mengatakan doktrin pertahanan anti-akses, anti-denial yang dirancang untuk mentransfer keunggulan teknologi menjadi beban logistik. Kayak gini, tadi gimana? Amerika mau unggul ya dalam penerima pesawat jet siluman, F-35, amunisi stand-off, jauh. Namun kelemahan mendasar kampanye Amerika udara ini adalah ketiadaan daya hancur absolut terhadap target bawah tanah yang diperkuat. Ya, selama puluhan tahun Iran sudah membangun pangkalan rudal balistik dan pabrik drone meter di dalam penggunungan batu. Pemboman bolak-balik bambu mau 11 hari, mau 100 hari, tidak akan sanggup memutus kill chain peluncur udara Iran dan yang terjadi nanti betul seperti yang disampaikan oleh Pak Pisaro. Makin lama Amerika makin lemah karena tidak bisa menggantikan senjatanya yang memang senjatanya sangat sulit untuk digantikan dengan untuk pertahanan udaranya perlu waktu setahun untuk mengganti yang dikeluarkan dalam seminggu, untuk menyerang juga perlu waktu setahun untuk mengganti serangan selama seminggu. Nah, terus apa pilihan Amerika? Pilihan Amerika kembali. Tadi kan dibilang, Pak Pisaro bilang, itu sudah minta supaya 10 hari. Terus terang itu apa?
Amerika, namanya Donald Trump ngomong sama kepala staf angkatan darat Pakistan, Ya. yang tolong bantu dong ini dan ini, dan nyatanya Pakistan ngomong sini, tapi Kuwait yang diminta Kuwait 10 hari itu permintaan Trump itu. Kenapa? Untuk narik napas lagi. Ini sudah mulai lagi kehabisan, bertahan, berlindung, dan dia perlu napas lagi. Yang minta Donald Trump itu. Oke, baik. Tentu kita harapkan apapun yang terjadi, eskalasi perang ini bisa ditekan dan perdamaian segera tercipta ya di Timur Tengah. Terima kasih Pak Pizarro Ghazali dan juga Pak Agung Sasongko Jati atau Pak Syarki telah bergabung di Kompas Petang.